sudah bertemu ya. Kemarin sudah kita sampaikan langkah-langkah. Alhamdulillah langkah-langkah yang kita rencanakan kemarin semuanya sesuai dengan rencana. Yang pertama, selesai kita memberikan keterangan kepada rekan-rekan media, kita berdialog kepada ahli waris atau keluarga yang terdampak. Akhirnya kemarin keluarga yang terdampak, mereka menyetujui untuk sehari kemarin atau sehari semalam kemarin dilakukan pencarian fokus oleh tim gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Alhamdulillah kemarin kan kita ada 15 titik, masih ingat kan 15 titik, 8 itu hitam, 7 itu merah. Ternyata perkembangannya yang 7 merah itu berhasil diselamatkan 5, sehingga yang 2 tadinya merah berarti jadi hitam. Per hari ini yang sudah terdata korbannya 108 korban. Itu terdiri dari 103 yang kondisi selamat, ya, semuanya dirawat di rumah sakit, rinciannya ada. 5 meninggal dunia. Nah, 5 juga saya yakin rekan-rekan media sekalian sudah tahu nama-namanya. Nah, sekarang yang masih hilang, yang ada datanya, yang ada fotonya, itu sementara terdata 59 orang. Di mana itu? Nah, kita tidak tahu. Karena dengan alat-alat yang canggih oleh Basarnas, itu dari 15 titik itu tadi kan ada 8 tambah 2. Tadi kita sudah berdialog sama keluarga. Kita sampaikan pada keluarga bahwa mudah-mudahan 59 itu tidak ada di situ, tidak ada di reruntuhan. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena ada kasus kan, rekan-rekan dia tahu ada salah satu orang tua yang kehilangan anaknya, sudah nangis-nangis, sudah sedih, menganggap anaknya ada di situ, ternyata ada di tempat lain dalam keadaan selamat. Nah, kita sampaikan mudah-mudahan, saya pribadi berdoa mudah-mudahan itu tidak 59, itu hanya yang dinyatakan hitam oleh Basarnas. Kita mudah-mudahan berdoa. Nah, langkah selanjutnya, karena dari mulai tadi malam setelah penemuan yang terakhir dalam kondisi selamat, itu kami rapat koordinasi tim gabungan menyatakan bahwa dengan menggunakan alat-alat yang canggih, ada yang menggunakan drone thermal atau strategi Pak Presiden dijelaskan, itu secara ilmu pengetahuan itu tidak lagi ditemukan tanda-tanda kehidupan. Ya. Kami masih memberi waktu kepada tim gabungan dari mulai kemarin sore sampai tadi pagi. Maka tadi malam itu disterilkan, lokasi tidak boleh ada yang dekat supaya hening, supaya sunyi. Di tengah keheningan kesunyian itu mudah-mudahan ada kedengaran dengan tanda-tanda, dengan alat-alat yang canggih itu tanda-tanda kehidupan. Tetapi ternyata sampai tadi pagi tidak ada. Akhirnya tim gabungan memutuskan untuk masuk tahap berikutnya. Tahap evakuasi pencarian dengan menggunakan alat-alat berat. Tentu saja resikonya ini tidak mempertimbangkan lagi apabila ada yang masih selamat. Tapi ini tetap hati-hati. Tidak menggunakan alat-alat berat yang langsung mengakibatkan itu bersih tetapi tidak aman. Jadi satu-satu dan ahlinya sudah didatangkan. Ada 212 orang yang sekarang bekerja di situ, gabungan, ya. Ada dari TNI, Polri, dari ITS, dari teknik sipil, orang-orang yang punya pengalaman dalam melaksanakan evakuasi terhadap gunung yang runtuh yang di situ ada korban. Ya. Tentu saja kalau nggak ada korban, gampang evakuasi. Sebelumnya kami sudah berdiskusi dengan masyarakat yang terdampak. Ada beberapa yang langsung sedih, tapi tidak ada satu keluarga pun yang meminta kami melanjutkan pencarian terhadap korban yang hidup. Ya, jadi mereka sudah memutuskan agar kami aparat ini segera melakukan evakuasi
terhadap korban secara menggunakan alat berat. Dan untuk memperkuat, kami membuat berita acara yang ditandatangan oleh wakil dari warga masyarakat yang ada keluarganya di situ. Ya, ini juga menjaga bahwa kami tidak bertindak sesuai keinginan sendiri. Kami sudah tawarkan kalau Bapak Ibu warga masyarakat yang keluarganya jadi korban, kalau meminta kami untuk mencari seperti kemarin secara manual satu-satu untuk mencari yang selamat, kami akan lakukan. Tapi dari suara bulat mereka menyatakan sudah cukup Pak, sudah cukup karena sudah 3 hari. Sekarang tolong itu segera dievakuasi menggunakan alat berat. Dan apabila ada jenazah ditemukan segera dilakukan pengurusan sebagaimana mestinya sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, sehingga rekan-rekan media sekalian, sekarang itu tahap yang kita lakukan. Sampai kapan? Sampai bersih, sampai semua korban itu ditemukan dan kita sudah punya datanya. Sekali lagi, apakah 59 atau tidak, kami belum tahu. Ya, sekali lagi kami mudah-mudahan tidak sebanyak itu. Mungkin nanti rekan-rekan media menulis pun seperti itu. Ya kan, belum sudah disampaikan bahwa yang korban 59 orang. Ya, kita punya Tuhan, kita pasti percaya keajaiban. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Terima kasih, saya tambahkan ya sedikit. Jadi untuk yang tahap 2, di timnya kami sudah siapkan sedemikian rupa. Insya Allah ini cukup ya. Yang pertama untuk personil yang punya keahlian khusus menggunakan pakaian khusus hazmat ya, itu ada 219 orang. Kemudian kamu siapkan juga antisipasi kantong jenazah. Ini ada 300 kantong jenazah ya. Jadi kami tidak mau ambil main-main. Jadi kalau perlu saya satu harus perlu 2 kantong ya kita siapkan, jangan sampai di lapangan kekurangan. Dump truck kita siapkan 30 dump truck. Ya, ini untuk mengangkut material, barang-barang korban dan sebagainya. Ya. Kemudian ambulan juga sudah siap 30 unit. Jadi begitu nanti ditemukan korban jenazah langsung diangkut ke masukkan kantong mayat langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, nanti di rumah sakit. Jadi masyarakat tidak diperkenankan untuk melihat korban di sini. Ya, nanti di rumah sakit semuanya. Itu memang prosedurnya, SOP-nya. Kemudian alat berat juga ada 5 unit alat berat yang cocok untuk evakuasi gedung runtuh yang ada korban manusia. Ya, jadi tadi sampaikan tidak ngawur, tidak pakai bulldozer hajar aja enggak. Tentu saja ini dievaluasi terus-menerus. Kami ada di sini sampai selesai. Bahkan tadi kami sampaikan juga ke masyarakat terdampak apabila ada keluarga yang kesulitan, mungkin akan mengevakuasi keluarganya keluar Sidoarjo, ada kesulitan untuk pemakaman, kami akan membantu ya. Dan kami membuka langsung dialog dengan mereka secara langsung, sehingga yakinlah rekan-rekan media sekalian, sampaikan bahwa pemerintah pusat, ini Bapak Menko datang, pemerintah provinsi, kabupaten kota, TNI semua terlibat ya. Memang BNPB dalam keadaan bencana diamanatkan undang-undang sebagai koordinator ya, sebagai yang mengendalikan semuanya, ya kami akan laksanakan itu dengan sebaiknya. Itu pendapat dari kami. Terima kasih. Kegiatan sudah dimulai. Jadi begitu tadi. Mulainya alatnya apa Pak? Tadi kren sudah masuk, personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang disampaikan Pak Fraser, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau, nah ini mungkin perwakilan bisa lihat ya. Ada juga videonya, mungkin di videonya CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara langsung masuk, karena timnya sudah siap dari tadi pagi. Ya. Terima kasih Pak. Pak itu Pak soal posko ini jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ini kan poskonya kan ada juga untuk orang tua yang saat ini masih menunggu kabar gitu Pak. Ini kira-kira sekiranya akan sampai kapan itu yang pertama? Lalu yang kedua, karena tadi kan disampaikan bahwa kan ada fase yang juga dikhawatirkan karena hawa panas dan lain sebagainya. Kalau melihat lokasinya itu Pak, itu kan pada penduduk Pak. Nah ini bagaimana Pak supaya warga sekitar ini juga kemudian juga tetap aman dengan adanya aktivitas yang juga kemudian dilakukan dan juga upaya yang juga saat ini sedang dilakukan seperti misalnya
kalau misalkan nantinya ada jenazah seperti itu yang sekiranya juga kemudian dikhawatirkan akan memberikan dampak koordinasi. Ya baik, nanti ditambahkan oleh Basarnas ya. Yang jelas itu di lokasi itu sudah steril, sudah bersih. Bahkan, mohon maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot. Supaya ini ada yang disampaikan Pak Manajer tadi tidak terlalu mengganggu bagi yang lain. Kemudian di sekitar situ ada gedung-gedung yang bahaya tadi itu sudah kosong, ya sudah kosong. Dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus, dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham lah terkait pelajarannya, paham bagaimana supaya saat mengambil balok-balok itu aman bagi timnya, aman bagi dirinya, dan aman bagi yang lain. Nah masyarakat ini udah 3 hari ya mereka bertahan di sini. Tadi saat kita memberikan penjelasan ya manusiawi lah, ada yang nangis, ada yang jerit, namanya masih berharap bahwa ada yang masih selamat di sini. Tapi tentu saja kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kami juga sampaikan bahwa mudah-mudahan, kita semua juga mudah-mudahan tidak sampai 59. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Akhirnya mereka sepakat untuk segera dilakukan pencarian. Artinya poskonya selesai sampai hari ini? Posko selesai sampai semuanya tuntas. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, kami akan perpanjang terus sampai semua permasalahan terkait ini pencarian pertolongan ini hanya satu sisi dalam penanganan bencana. Tapi setelah itu, setelah ketemu semua, setelah beres, ini ada fase rehabilitasi rekonstruksi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah. Makanya tadi kami sampaikan, keluarga juga jangan ragu-ragu, jangan yakin ada masalah yang terkait dengan bencana ini, membawa keluarganya, dimakamkan di mana, bawanya ke sana nggak ada biaya, itu semuanya kami akan bantu. Ya. Pak, satu lagi Pak Menko, ini kan terkait dengan korban yang saat ini selamat, ini kan juga ada rasa trauma. Untuk hukum ya, ini memang domainnya dari kepolisian ya, tapi saya dapat informasi, tentu saja setiap kejadian ya, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa, itu sudah otomatis ya. Memang kita tahan, ada beberapa, kita tahan dulu sampai dengan ini kondisi pulih dulu. Memang ada beberapa kemarin upaya udah memanggil orang tua, santri, dan mungkin pihak pesantren di Polda, Polres. Itu yang informasi, walaupun secara koordinasi karena itu memang wewenang aparat penegak hukum, ya kita sampaikan mungkin agak ditahan dulu sampai dengan kegiatan evakuasi ini selesai. Ya, tapi artinya tetap semuanya ada konsekuensi hukum karena kita tinggal di negara ini. Ya, oke ya. Pak. Dari kami karena sudah menangani tanggap darurat ya bencana, kami tidak mendalami penyebabnya dulu. Dan tadi dari orang tua semua santri juga belum ada yang menanyakan kenapa ini terjadi. Semuanya masih fokus bagaimana anak saya, ponakan saya untuk bisa selamat, mencarinya itu. Jadi kami belum bisa menjawab itu. Tentu saja tadi kan Pak Menko juga sudah menyampaikan dengan Kemenko Infrastruktur ini pasti akan terus dalam gimana penyebabnya. Kita tidak bisa terus memvonis dengan mata telanjang, nanti salah kan, ilmu kita nggak di situ gitu. Ya. Nanti silakan tanya ke Pak. Ya. Pak, tadi kan sebelum digelar rapat koordinasi sempat ada pendataan DNA dari orang tua. Apakah itu akan dilanjutkan atau seperti apa prosesnya? Jelas ya, itu pasti nanti, makanya tadi saya katakan setiap terjadinya bencana apalagi sampai korban begini ya, tentu saja yang harus dilakukan nanti begitu ketemu langsung dilakukan tindakan penyelamatan. Walaupun sudah menjadi jenazah kan langsung dimasukkan ke kantor, langsung dibawa ke rumah sakit. Di situ, rumah sakit Siti Hajar. Nanti di situ dilakukan identifikasi oleh dia. Nah makanya tadi juga disampaikan di sini kan belum ada yang bukan merupakan anak
bukan merupakan anak, misalnya ponakan apa, nah itu juga menjadi pokok perhatian karena kan di NI biasanya juga ahlinya bilang yang langsung orang tua dan sebagainya. Itu yang menjadi pokok perhatian setelah ini, ya, setelah ini. Jadi ini memang tahap kita mencari korban yang di dalam. Pak, ada kajian untuk bangunan sampingnya Pak selama proses evakuasi ini Pak? Kajian bangunan. Bangunan mengingat jadi takut yang klaimnya spider web mas gitu ya. Ya memang kalau secara itu kan kita pakai mata telanjang ya. Kita mata telanjang memang kan tidak audit, udah nempel begitu. Makanya itu untuk supaya tidak berakibat yang lain itu sementara dikosongkan. Ya kita masih fokus ke jenazah ini. Pencarian, pertolongan.